Hey boy, makin tampan aja kayak papa. Pandu yang baru datang mengambil alih Danar dari gendongan salah satu art di beranda rumah. Malik yang baru keluar dari mobil membawakan jas dan tas bosnya mencibir. Semakin kesini, ia merasa Pandu semakin tidak ada jaim-jaimnya. Tambah narsis ia. Pandu, kamu bersih-bersih dulu. Kasihan anakmu, entah virus apa yang kamu bawa. Hardik Jaya yang duduk di sofa mengawasi Danar sejak tadi. Ini udah bersih pih. Tanganku sudah steril pakai hand sanitizer. Jas aku sudah dilepas dari tadi. Loh, papanya Danar udah pulang. Kemala membawa mangkuk kecil berisi makanan lembut dan gelas minum bayi milik cucunya. Ya udah Danar sama Uti, biar papa kamu temani mama lagi kurang sehat. Dari siang belum makan, katanya nggak selera. Iya bun, ini aku pulang cepat mau ajak Dara periksa. Kira-kira udah kelihatan belum ya, jenis kelamin adiknya Danar? Hah, adiknya Danar? Tanya Kemala. Pandu menatap Jaya dan Kemala bergantian, sepertinya Dara benar memberi kejutan. Dirinya yang pertama kali dapat info kehamilannya yang kedua. Dara positif hamil, bun. Cek, kamu nggak lihat Danar masih kecil. Apa produksimu tidak bisa ditahan sampai kebobolan begitu? Jaya kembali membuka suara. Kemala sudah duduk dan memangku Danar, siap menyuapi bocah yang mulai tidak bisa diam dan berisik. Ikut shock mendengar kalau putrinya sedang hamil lagi. Bukannya tidak bersyukur hanya saja khawatir karena Danar masih kecil. Nggak kebobolan juga pih. Kita memang berencana punya anak banyak. Tapi tidak terus-menerus begini. Seharusnya kamu rencanakan baik-baik, tapi ya sudahlah. Mumpung papi masih sehat, bisa gendong cucu lagi. Nah, seneng kan? Bukan cuma aku aja yang senang, tapi yang double senang ya memang cuma aku. Dapat enaknya, jadi anaknya. Dasar semprul, masuk sana temui istrimu. Pandu terkekeh kemudian berlari memasuki rumah. Menaiki anak tangga bukan hanya bersiul, tapi bersenandung sambil goyang-goyang. Sayang, aku pulang. Ternyata Dara baru keluar dari toilet, memakai batrobe dengan wajah pucat. Ya ampun, cintanya aku. Pandu menghampiri lalu memeluk istrinya. Dara pun langsung membenamkan wajah di dada pria itu. Terima kasih sayang, kamu buktikan lagi kalau benihku memang kualitas super. Ternyata aku memang perkasa dan dahsyat. Apaan sih, keluh Dara lalu melepas pelukannya. Danar gimana mas? Gimana apanya? Aku hamil, Danar masih kecil. Sekarang aja udah kerasa keluhannya, kalau aku. Malik sudah dapat pengasuh, besok mulai kerja. Bunda juga nggak akan lepas tangan, ungkap Pandu yang sudah berdiri di belakang Dara yang sedang memakai pakaian. Tangannya terampil membantu mengaitkan penutup dada Brenda. Ra, aku jadi mau. Wajar dong, Papa Panda ketemu Mama Panda. Boleh ya, Pandu sudah menguasai ceruk leher Dara dan memberikan berkali-kali. Kita mau ke rumah sakit. Sebentar, di sini aja. Asteris. Malik hanya bisa geleng kepala melihat kelakukan majikannya di kabin tengah. Mendusel-dusel macam anak kucing, sedangkan rambut pria itu masih basah. Jelas bukan karena kesiram air, melainkan sengaja keramas. Seakan tidak menghargai kalau asisten merangkap supirnya adalah pria jomblo yang mungkin saja ingin merasakan mesra dengan lawan jenis. Iri tanda tak mampu. Biar nggak iri, cari pacar dan fokus nyetir. Siap, bos, sahut Malik. Padahal sedang sibuk dengan istrinya, tapi tahu kalau Malik ada kalimat julid tertuju untuk pria itu. Kalau tadi langsung berangkat, nggak bakal kena macet begini. Dara membuka suara, membiarkan Pandu mencium pipinya dan merangkul lalu memeluk. Percuma ditegur apalagi didorong menjauh karena akan kembali mendekat seperti ada tarikan magnet. Kalau tadi langsung berangkat, kamu nggak akan bisa. Mas, tegur Dara. Kadang Pandu tidak menduga kalau kehidupan bersama Dara akan semenyenangkan dan sebahagia ini. Masih jelas dalam ingatannya, pertemuan dengan Dara. Meski sempat terpukau dengan pesona perempuan itu, tapi lebih dominan menyebalkan. Apalagi saat mereka berseteru dan rambutnya dijambak. Insiden itu begitu membekas di hati. Bahkan rasanya Pandu enggan memotong rambut agar terus terkenang momen tersebut, bukan karena alasan sudah lama dengan gayanya, tapi sejarah awal hubungan dengan Dara Larasati. Mau turun di mana, bos? Kadang-kadang, kepintaran si Malik bisa low juga. Pakai nanya turun di mana, cetus Pandu. Maksud saya mau di lobi utama atau parkiran yang agak dekat ke poli kandungan.
Emang mau saya putar ke belakang, ke kamar jenazah? Wah, minta disantet. Lobi saja, ucap Dara menengahi. Sudah tidak aneh mendengar perseteruan Malik dengan Pandu yang kadang mirip Tom and Jerry. Namun, Malik juga sangat bisa diandalkan untuk keselamatan mereka dan nyambung kalau Pandu ajak diskusi terkait perusahaan. Siap, Bu Bos. Nggak usah tebar pesona, apalagi lirik-lirik suster cantik. Dara mengatakan hal itu dengan raut wajah datar. Pandu hendak terbahak, tapi ditahan. Istrinya mulai cemburu lagi, tidak usah ditanya kadar cinta wanita itu. Pasti melebihi kadar emas dan berlian. Aku nggak pernah tebar pesona, tapi pesona aku sudah bertebaran di mana-mana. Kamu jangan khawatir, cinta aku sudah mentok di kamu. Hati aku juga udah full untuk kamu dan anak-anak kita, adalah space untuk papi dan para sesepuh lainnya. Itu hati apa memori HP, celetuk Malik dan Pandu kembali menendang jok yang diduduki pria itu. Gombal, kamu suka aku gombali, beda tipis sama romantis. Mobil sudah berhenti di depan lobi utama. Petugas keamanan membuka pintu mobil tepat di sisi Dara. Pelan-pelan aja, ada anakku di perut kamu. Berjalan melewati koridor rumah sakit menuju poli kandungan, Malik sudah mendaftarkan dan mereka tinggal tunggu panggilan untuk diperiksa. Tidak lama menunggu, Dara akhirnya dipanggil. Dokter yang menangani kehamilan dan proses persalinan Danar, menyambut pasangan itu. Semoga kedatangan Bapak Pandu dan Ibu membawa kabar baik, seru dokter. Pandu menceritakan hasil tes kehamilan dengan garis 2. Dara diminta naik ke ranjang untuk pemeriksaan. Ternyata kehamilan Dara sudah 2 bulan, bahkan detak jantung janin mereka sudah terdengar. Jenis kelaminnya sudah kelihatan belum? Moga nggak kayak sebelumnya, sampai mau lahiran nggak mau nunjukin tutur Pandu. Sontak membuat Dara dan ibu dokter terdiam. Mas Pandu kadang perlu digetok. Baru 2 bulan, udah tanya jenis kelamin, batin Dara lalu mendengus kesal. Mudah-mudahan perempuan ya, sayang. Walaupun dikasih laki-laki lagi, nggak masalah. Siapa tahu yang ketiga perempuan. Mas Pandu, berbeda dengan sebelumnya, kehamilan Dara kali ini berpengaruh juga pada Pandu. Ikut merasakan keluhan yang dirasakan oleh sang istri. Sebelum tahu Dara hamil, Pandu merasakan tidak nyaman dengan perutnya. Menduga karena masalah pencernaan yang tidak baik. Namun, saat tahu istrinya mengandung lagi, ia merasakan mual dan ikutan moon 4H, istilah kerennya kehamilan simpatik. Bahkan sudah memasuki usia kandungan 4 bulan, keluhan yang dirasakan oleh Pandu belum hilang. Berbeda dengan Dara yang sudah lebih nyaman, enak makan dan minum. Ini diminum dulu, ujar Dara meletakkan cangkir berisi lemon tea hangat. Pandu yang berjalan gontai keluar dari toilet setelah memuntahkan isi perutnya langsung duduk bersandar di sofa. Kepalanya menghadap langit-langit kamar dengan mata terpejam. Mas, minum dulu biar nggak lemas. Aneh Ra, kenapa aku masih merasakan kayak gini? Nikmati saja, sahut Dara kemudian beranjak menuju walk-in closet, menyiapkan pakaian kerja untuk suaminya. Ini juga dinikmati. Kamu hamil karena hasil aku, gumam Pandu lalu menyesap minuman yang disiapkan oleh Dara. Kayaknya pikir-pikir lagi pengen punya anak banyak. Kalau kehamilan berikutnya aku kayak gini juga, ujar Pandu agak berteriak agar didengar oleh istrinya. Katanya mau punya banyak anak. Iya mau, tapi nggak gini juga. Aku nggak sanggup Ra. Wanita memang ras paling kuat di dunia ini. Hamil muda ngerasain kayak gini. Hamil tua, gerak aja susah. Belum lagi kontraksi dan pembukaan. Salut banget sama kamu, tutur Pandu lalu menghampiri istrinya bahkan langsung memeluk. Aku sayang kamu Ra, sayang banget. Maaf ya kalau aku bikin kamu hamil dan bikin susah. Hamil itu nggak susah. Yang penting sabar. Kita harus bersyukur Tuhan sudah percaya, banyak di luar sana pasangan yang susah dapat keturunan. Pandu mengurai pelukannya lalu menatap lekat wajah Dara. Aku bersyukur, bahkan sangat-sangat bersyukur. Dapat istri luar biasa begini, sudah ada Danar juga dan sekarang mau dapat lagi bayi panda. Kalau kamu nggak enak, aku nggak akan bersyukur dan merasakan ini semua. Bahasamu itu Mas. Loh, bener dong. Mandi, terus siap-siap. Pandu mengangguk pelan lalu mengurai pelukannya. Iya Ra, iya. Ucapan Dara bagaikan sebuah perintah dan absolut. Harus dilakukan tidak boleh tidak. Sebelumnya Pandu tidak pernah merasa takut kepada siapapun, selama dia benar, namun, menghadapi Dara terlepas ia benar atau tidak.
Kebucinannya pun semakin menjadi, membuat orang di sekeliling hanya bisa geleng kepala melihat tingkah Pandu dengan Dara. Dara dan Danar menunggu Pandu di ruang keluarga. Ada Malik dan Harsa juga di sana, menunggu kedatangan Pandu. Harsa menggoda Danar meski dari sofa yang berbeda. Pandu sudah menuruni anak tangga dan bergabung duduk di samping istrinya. Terlihat sudah lebih segar. Ini kenapa udah pada ngumpul, asisten dan bawahan aku. Sungguh sangat loyal, seru Pandu. Malik berdecak, Harsa mendengus kesal. Bisa-bisanya Pandu malah mengejek, padahal mereka sudah sejak tadi menunggu. Ada hal yang harus didiskusikan dengan segera, karena Pandu akan keluar kota meski sore nanti akan kembali ke Jakarta. Kita mau langsung berangkat, tanya Malik. Ya iyalah, udah siang begini, gitu aja pakai nanya. Malik dan Harsa saling tatap. Padahal kita nunggu udah dari tadi, berasa kita yang kesiangan, gumam Malik dan Harsa mengangguk pelan. Nggak sarapan dulu, Mas. Nanti saja, sekarang masih mual. Pengennya sarapan kamu, tapi pasti tambah lama, sahut Pandu kemudian menciumi Danar tidak lupa ibunya juga. Padahal masih ada Malik dan Harsa di sana, yang hanya bisa melengos dan mungkin saja dalam hati mengumpat dengan kelakuan majikannya. Urusan saya, gimana Pak? Tanya Harsa setelah selesai berpamitan dengan caranya. Memang kamu, kenapa? Cek, masa lupa sih? Harsa menjelaskan singkat urusan yang membuat dia dari pagi sudah menunggu dan melihat adegan live Pandu mencium Dara. Oh iya, saya lupa. Kemarin menu makan siang yang kalian pilih bikin aku mual, jadi kelupaan. Ya udah, kamu balik ke kantor. Nanti saya approve di jalan. Pandu kembali bertitah. Dara mengantarkan Pandu sampai beranda dan mengajak Danar ikut dadah-dadah. Udah nggak usah melambai-lambai gitu, berasa kena eliminasi, ucap Pandu sebelum masuk ke mobil. Aku sudah bawakan tas isi perlengkapan kamu. Kalau kurang sehat, jangan maksa pulang. Istirahat aja dulu, tutur Dara yang khawatir dengan kondisi suaminya. Meski perjalanan hanya 3 atau 4 jam, dengan posisi Pandu yang masih merasakan, mual, muntah juga sakit kepala. Membuatnya harus prepare kalau suaminya terpaksa harus bermalam. Ya ampun, perhatian banget. Ini yang buat aku makin cinta. Aku pergi Yara, pergi untuk kembali. Kangenin aku terus, loh. Dara hanya terkekeh mendengar penuturan suaminya. Terlihat Malik yang sudah misu-misu mendengar kebucinan dan kegombalan atasannya. Harsa sudah lebih dulu meninggalkan kediaman keluarga Mahendra. Ada yang ngawal kita nggak? Tanya Pandu sambil menggeser layar tabletnya. Malik baru saja melajukan mobil melewati gerbang dan fokus pada jalanan juga kemudi. Ada di belakang, kurang atau gimana? Oh, enggak, itu sudah cukup. Kamu sudah dibayar mahal harus bisa inisiatif, enggak harus selalu perintah dari aku. Siap, bos. Rest area pertama berhenti, aku mau sarapan. Pandu menyandarkan kepalanya lalu memejamkan mata. Akan memiliki anak kedua, ia semakin berhati-hati. Masa depan keluarga kecilnya berada di tangan kepala keluarga dan itu adalah dirinya. Jangan lupa di-approve, kasihan Pak Harsa. Bela-belain datang pagi, yang ditunggu turun udah siang pakai lupa pula. Bawel, ini juga mau di-approve. Pandu kembali menegakkan tubuhnya dan fokus pada layar tablet, padahal ingin sekali memejamkan mata dan tidur. Biasanya yang bawel itu ngangenin, bos. Ibu Dara juga pasti bawel, tapi bos kangen terus kan? Saya dibilang bawel, tapi bos bentar-bentar nyarian dan hubungi saya. Astaga, mulut udah kayak nenek-nenek kehabisan sirih. Fokus nyetir, gue nggak mau nyaksiin kelahiran anak kedua gue dari akhirat. Amit-amit deh, jangan sampai anak gue nanti mirip lo yang tiap hari bikin emosi. Kayak dianya nggak bikin orang lain emosi aja. Malik kembali menyahut, lirih dan bisa didengar oleh Pandu yang harus berdecak pelan.